wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Rahmawati, mahasiswa manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan karir. Sebelum kita membahas ke materi pengembangan karir, apa sih pengembangan karir itu? Menurut saya, pengembangan karir adalah topik yang sangat relevan di era saat ini karena dunia kerja berubah dengan cepat. Banyak pekerjaan baru bermunculan, sementara pekerjaan lama menghilang. Karena itu, setiap individu harus tahu bagaimana membangun, merencanakan, dan mengembangkan karirnya agar tetap kompetitif. Begitu juga organisasi, mereka harus memastikan karyawannya terus berkembang sehingga dapat berkontribusi secara optimal. Secara umum, pengembangan karir adalah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mencapai tujuan karir, jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut saya, pengembangan karir adalah perjalanan panjang yang mencakup proses memahami diri, mengidentifikasi potensi, menilai peluang, lalu mengembangkan kompetisi melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan pendampingan. Beberapa definisi menurut ahli juga yang pertama ini ada menurut Gibson 2012. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan individu secara berkelanjutan untuk mencapai target karir yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua juga ada menurut Matthias Jackson. Pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan organisasi untuk membantu karyawan memperluas kemampuan mereka dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan organisasi di masa depan. Terus menurut Deslor tahun 2017, pengembangan karir meliputi aktivitas formal dan informal yang membantu individu merencanakan dan mempersiapkan masa depan dalam pekerjaan. Makna yang bisa kita simpulkan, menurut pandangan saya, pengembangan karir itu bukan hanya soal promosi atau naik jabatan, tapi ini adalah proses membangun masa depan profesional secara sistematis dan terarah, termasuk peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, soft skill, serta persiapan mengambil peran yang lebih besar dalam organisasi. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu tujuan bagi individu dan tujuan bagi organisasi. Yang pertama itu kita bahas tujuan bagi individu dulu ya. Meningkatkan kompetensi pribadi, yang dimana individu itu menjadi lebih terampil, percaya diri, dan mampu bekerja lebih efektif. Terus selanjutnya mencapai kejelasan arah karir. Dengan perencanaan karir, karyawan tahu apa yang ingin dicapai dan langkah apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Menurut saya itu saat seseorang melihat bahwa karirnya berkembang, motivasinya akan otomatis meningkat. Yang keempat, mempersiapkan masa depan yang stabil. Dengan kompetensi tinggi, individu tidak mudah kehilangan pekerjaan karena memiliki daya saing kuat. Yang kelima, pengembangan diri secara menyeluruh. Tidak hanya skill teknis, tetapi juga leadership, komunikasi, manajemen waktu, dan lain-lain. Oke, tujuan bagi organisasi. Sekarang kita akan membahas ini ya. Yang pertama, memiliki SDM berkualitas tinggi. Organisasi itu membutuhkan karyawan yang kompeten untuk memenangkan persaingan pasar. Terus mengurangi turnover karyawan yang merasa berkembang biasanya lebih loyal dan tidak mudah ke perusahaan lain. Mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Melalui program pengembangan karir, organisasi dapat mencetak leader-leader pemimpin. Meningkatkan produktivitas. Kompetensi yang meningkatkan langsung berdampak pada kualitas kerja dan hasil kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ketika perusahaan peduli dengan karir karyawan, budaya kerja akan lebih sehat, saling mendukung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Menurut saya, karir seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Ada beberapa faktor yang saling berhubungan, yaitu faktor individu, faktor organisasi, dan faktor lingkungan eksternal.
Faktor individu. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan ini masuk ke faktor individu. Pendidikan yang lebih tinggi sering membuka peluang karir lebih besar. Terus kinerja. Semakin tinggi potensi kinerja seseorang, semakin besar kesempatan promosi. Kepribadian. Individu yang percaya diri, rajin dan belajar, dan komunikatif biasanya lebih cepat berkembang. Minat. Karir yang akan berkembang lebih optimal jika sesuatu passion. Yang selanjutnya pengembangan kerja. Pengalaman memperkaya pemahaman dan memperluas kompetensi. Terus selanjutnya ada faktor organisasi. Kebijakan promosi dan mutasi. Jika organisasi punya sistem promosi jelas, karyawan akan lebih mudah pengembangan karir. Terus selanjutnya program pelatihan organisasi yang sering mengadakan pelatihan membuat karyawan berkembang lebih cepat. Budaya kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas mendorong karyawan berkembang. Struktur organisasi yang terlalu datar atau flat membuat peluang promosi menjadi terbatas. Selanjutnya ada faktor lingkungan eksternal. Kemajuan teknologi. Teknologi baru membuat banyak pekerjaan berubah, sehingga skill harus tetap diperbarui. Persaingan tenaga, banyak lulusan memiliki kualifikasi tinggi, sehingga individu harus mengembangkan kemampuan unik. Terus selanjutnya ada kondisi ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil dapat menghambat perekrutan dan promosi. Regulasi pemerintah. Kebijakan ketenaga kerjaan dapat membatasi atau memperluas peluang karir. Strategi dan pengembangan karir dalam organisasi. Menurut saya, organisasi dapat menggunakan berbagai strategi. Yang pertama, program pelatihan dan pengembangan. Program wajib seperti pelatihan teknis, soft skill, leadership, dan digital skill. Mentoring dan coaching. Senior memberikan bimbingan langsung sehingga karyawan lebih cepat belajar. Yang ketiga, job rotation dan job enrichment. Karyawan dipindahkan ke divisi berbeda untuk memperluas pengalaman dan wawasan. Yang keempat, succession planning. Perusahaan mempersiapkan karyawan tertentu untuk menjadi pemimpin masa depan. Tantangan pengembangan karir di era digital. Menurut saya, tantangan pengembangan karir saat ini semakin kompleks karena dunia kerja sangat cepat berubah. Yang pertama itu perubahan teknologi AI. Mesin otomatis dan transformasi digital menuntut karyawan harus belajar. Terus yang kedua, persaingan global. Karyawan tidak hanya bersaing dengan orang Indonesia, tetapi juga talenta dari seluruh dunia. Yang ketiga, industri tidak stabil. Beberapa industri cepat berkembang, sementara yang lain menurun. 4. Soft skill. Menjadi penentu komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking menjadi kunci. Yang kelima, generasi Gen Z yang ingin karir fleksibel. Mereka ingin work-life balance, kesempatan naik cepat, dan pekerjaan yang bermakna. Demikian pembahasan saya mengenai pengembangan karir. Menurut saya, pengembangan karir adalah proses penting yang harus dilakukan oleh setiap individu dan didukung oleh organisasi. Karir tidak berkembang secara otomatis, tetapi membutuhkan perencanaan, usaha, dan evaluasi berkelanjutan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman memahami pentingnya membangun karir yang terarah. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.